Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, semangat, dan nikmat yang paling agung, yang paling besar adalah keimanan yang terus melekat pada diri kita, sehingga kita terus bergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, pengikutnya sepanjang masa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, Masjid Al-Islahiyah terus berbenah, kamar mandinya bagus sekali, ya luar biasa. Ini partisipasi dari semua jamaah yang ikut mendukung, ya, dan punya perjuangan yang luar biasa. Saya mengikuti perkembangan masjid mulai dari masjid yang tanda petik agak kumuh awalnya, ya, penuh dengan lumut-lumut, gak karu-karuan, kemudian berjuang, bertransformasi sampai jadi seperti ini. Ini perjuangan yang luar biasa, dan insya Allah ini amal soleh kita yang tidak akan pernah putus sampai kita nanti mati. Inilah yang akan mengisi amal-amal kita. Oleh karena itu, infakkan semuanya itu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini kami ingin mencoba membahas salah satu surat dalam Al-Qur'anul Karim, yang surat ini mengabadikan salah satu nama yang bukan dari golongan Nabi, yaitu surat Luqman, surat ke-31. Ini penting kita ketahui agar kita memahami apa nilai-nilai yang terkandung pada sebagian surat Luqman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Luqmanul Hakim itu, kalau kita mulai dari ayat ke-12, substansi ayat itu atau inti dari ayat itu dimulai dari ayat ke-12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa laqad ataina Luqman. Kata qaf dalam bahasa Arab itu bermakna taukid, yaitu penekanan, penegasan. Jadi kalau ada kata qaf atau laqad itu artinya sungguh atau sungguh-sungguh. Walaqad ataina, ata artinya mendatangkan, ata yaqti. Walaqad ataina Luqmanal hikmata, sungguh telah diberikan, telah didatangkan hikmah kepada Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah, bersyukurlah kepada Allah.
Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Para ulama tafsir, salah satunya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa makna dari barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur pada diri sendiri, itu menunjukkan bahwa kalau orang itu bersyukur, dia sesungguhnya sedang menyediakan tempat bagi dirinya untuk menerima balasan dari rasa syukurnya itu. Jadi kalau saya, panjenengan semua itu rajin bersyukur, pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, baik itu kecil, sedang, besar, maka sesungguhnya kita sedang bersyukur pada diri kita, yang maknanya adalah kita sedang menyiapkan tempat bagi diri kita untuk menerima balasan dari Allah terkait dengan rasa syukur kita itu. Waman kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi kalau dia itu kufur, dia tidak pandai bersyukur, maka Allah itu tidak butuh dengan dia. Karena Allah itu maha kaya, Allah itu maha memiliki segala-galanya, tidak butuh pertolongan kita, tidak butuh juga rasa syukur kita. Jadi yang butuh syukur itu adalah kita. Walaupun Allah perintahkan anishkurli, bersyukurlah kepadaku, tapi Allah tidak butuh dengan rasa syukur kita. Kita yang membutuhkan syukur itu. Karena apa? Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima balasan dari rasa syukur itu. Ini saya bisa memahami jamaah itu banyak yang mojok karena kedinginan. Jadi biasanya yang usia-usia di atas 40 itu kaki kalau sudah injak langsung tegel atau semen itu, iya rasanya nggak enak. Mudah-mudahan ini sementara. Ya, nanti ada karpet yang bagus ya, permadani yang bisa menghangatkan. Saya tadi pakai sajadah juga gitu sama, kok nggak enak. Ini kaki saya kasihkan itu. Ya, itu sudah sunnatullah. Ya, sudah sunnatullah, nggak bisa dielak, namanya usia atau penyakit. Nah, kemudian pertanyaannya itu, kenapa kok Allah tidak mengatakan ilmu, kok hikmah? Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Ilmu dan hikmah itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau ilmu itu ya hanya ilmu biasa, ya zahirnya seperti itu, ilmu umum, ilmu agama, ilmu itu adalah hikmah. Tetapi belum tentu orang yang berilmu itu, di bidang ilmu itu memiliki kebijakan, memiliki ketulusan. Bisa jadi dengan ilmunya dia sombong, bisa jadi dengan ilmu yang dimiliki dia merasa paling hebat di antara yang lain, takabur dan seterusnya. Tidak ada wisdom, tidak ada kebijakan pada dirinya. Tetapi kalau al-hikmah itu tidak hanya ilmu, dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan kebijakan, dia mendapatkan berbagai macam kebaikan, ketulusan, keikhlasan. Itulah hikmah. Makanya kalau ada orang kena musibah, katakan ambil hikmahnya saja. Terus cukup hikmahnya. Ya. Hikmah itu mah ada ilmu, ada kebijakan, ada ketulusan di dalamnya. Nah, para nabi itu diberikan ilmu dan hikmah. Nah, kita yang kita minta itu juga ilmu dan hikmah, kebaikan, kebijakan, ilmu dan seterusnya. Karena tanpa hikmah maka orang itu akan sombong, tidak ada rendah hati, akan takabur dan seterusnya. Jadi diberikan hikmah. Nah, pertanyaannya itu siapa Luqman kok menjadi istimewa di hadapan Allah? Ada banyak yang dilukiskan di dalam Al-Quran ya terkait dengan di luar Nabi. Ada Fir'aun, tapi kan nggak punya contoh Fir'aun. Ada Qarun, ya Qarun hartanya banyak ditenggelamkan oleh Allah karena sombong. Dan banyak yang lainnya terkait dengan kisah-kisah manusia di dalam Al-Quran. Masyaallah muslimin rahmatullah, Luqmanul Hakim itu bukan dari golongan Nabi.
bukan juga dari golongan keturunan orang-orang soleh. Tetapi dengan izin Allah, Luqmanul Hakim itu dijadikan orang soleh, dijadikan orang baik, dan diberikan hikmah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam riwayat, kalau kalian buka tafsir Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir yang lain, Luqmanul Hakim itu adalah seorang budak. Ada juga yang mengatakan Luqmanul Hakim itu kulitnya hitam, tukang pencari kayu. Jadi tidak ada sama sekali melekat pada dirinya itu dalam tanda petik kegantengan, keelokan yang membuat orang terpesona. Tetapi Allah berikan dia hikmah. Sebagaimana Bilal, ya, kulitnya hitam pekat, tetapi Allah sangat cinta kepadanya, bahkan Nabi pun sangat cinta kepadanya. Kenapa? Karena ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bilal. Itu kalau saya membahas sirah nabawiyah terkait dengan bagaimana as-sabiqun al-awwalun, orang-orang awal yang masuk Islam itu, salah satunya Bilal bin Rabah, dan juga ada sahabat yang lain, luar biasa perjuangannya. Bahkan kita sampai menangis kalau mendengar kisah-kisah mereka. Ya, bagaimana Bilal itu digeret, diikat, kemudian ditarik, ya, di sekitar Ka'bah di kota Mekah sampai terluka, bahkan batu diletakkan di dadanya. Ya, tetapi selalu yang terucap adalah Ahad, 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 dan seterusnya, sampai dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Keimanan yang luar biasa. Bahkan ada sahabat yang anaknya itu masuk Islam, kemudian ayahnya digulung, ditikam, kemudian ditaruhkan di batu yang panas, di perapian sampai meninggal. Kemudian ibunya juga disiksa seperti itu sampai tombak itu dikenakan kepada kemaluannya, tembus mati di depan anaknya sendiri. Nah, ini keimanan yang luar biasa para sahabat, ya, para syuhada, syahidah saat itu dalam menguatkan keimanan mereka. Bahkan ada salah seorang sahabat itu yang saat itu diberikan hikmah juga oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia disiksa oleh kafir Quraisy sampai sudah nggak kuat, sudah melekuh tangannya, sudah wajahnya sudah hampir nggak berbentuk, akhirnya dia harus menyebutkan Lata dan Uzza. Karena sudah nggak kuat, dia sebutkan Lata dan Uzza. Dan setelah itu dibebaskan dia, kemudian dia berlari kepada Nabi, dia bercerita tentang kisah itu, maka turun sebuah ayat yang menyatakan itu tidak masalah bagi orang yang sudah menyatakan dia beriman, ya. Kalau dia tidak kuat dengan siksaan, tetapi hatinya tetap beriman, maka dia dibolehkan untuk menyebutkan apa yang memang tidak dibolehkan. Jadi itu kisah Al-Hikmah. Baik Bapak Ibu, apa pelajaran yang diberikan oleh Luqmanul Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran? Dengan bisa lihat nanti, silakan buka surat Luqman. Itu pada surat Luqman ayat ke-13. Itu dimulai dengan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kalau putra putri kita, cucu kita lahir di dunia ini, maka pendidikan awal yang kita teguhkan kepada mereka adalah pendidikan tauhid. Kalau tauhidnya rusak, maka semua sisi kehidupannya rusak. Tapi kalau tauhidnya baik, benar, lurus, maka insya Allah dia akan selamat fid din wa dunya wal akhirah. Jadi tauhid itu penting. Dan tauhid ini masalah sensitif. Terkadang masalah tauhid orang bertengkar, orang berkelahi, ya, karena mempertahankan tauhid itu. Ya, oleh karena itu hati-hati, ya, dalam menjalankan kehidupan ini, jangan sampai menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang akan kita bahas. Pada ayat ke-13 Allah berfirman, wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya
Inna syirka la dzulmun adzim. Wa idh qala Luqman libnihi, ketika Luqmanul Hakim Luqman itu memberikan pelajaran nuturi membelai anaknya itu. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya, wahai anakku, wahai putraku kesayanganku. Kalau mungkin putri kita, wahai putriku. Perintahnya tegas, la tusyrik billah. Lam itu lam larangan, bukan lam nafi, tapi larangan nahi. La tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang luar biasa besar. Zalim itu banyak. Zalim kepada manusia, tetangga, zalim kepada binatang, zalim kepada tumbuhan, alam semesta. Bisa kita berzalim. Tapi zalim yang paling besar itu adalah zalim kepada Allah, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama yang masyhur di kalangan umat Islam yang bermazhab Hambali, itu menjabarkan, merumuskan tauhid itu menjadi 3 yang sering disebut dengan usul as-salasah. 3 pokok asal, 3 pokok dasar, usul as-salasah. Yaitu ada namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini bukan hadis ya. Ini pendapat pandangan para ulama yang dirumuskan, yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian banyak ulama menjabarkannya, salah satu Syekh Shalih Al-Utsaimin pada kitabnya Syarah Usul As-Salasah, dan banyak juga ulama-ulama yang lain. Nah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini wajib bagi kita untuk mempelajari, memahaminya dengan baik, agar kita tahu siapa diri kita, siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan man 'arafa rabbahu 'arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, mengenal Rabbnya, maka dia pasti kenal dengan dirinya. Tapi kalau dia tidak kenal dengan Tuhannya, bisa jadi dia tidak kenal dirinya. Siapa saya? Man ana? Saya tidak tahu. Oleh karena itu perlu bagi kita mempelajarinya. Dan saat ini tentunya topiknya bukan itu dan pasti tidak cukup. Oleh karena itu saya hanya membahas sekilas. Nah, tauhid, 3 macam tauhid ini itu terkumpul pada surat Maryam 65. Silakan nanti dibuka surat Maryam 65. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah lah yang mengetahui, yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya itu. Ini namanya tauhid rububiyah. Kita mengenal ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rububiyah terkait dengan ketuhanan, keesaan. Kemudian fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka sembahlah dia, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, wastabir li'ibadatihi, dan kuatkan dirimu dalam menyembahnya, dalam beribadah kepadanya. Teguhkan hatimu, kuatkan dirimu dalam beribadah kepadanya. Ditekankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Tauhid uluhiyah ini adalah tauhid peribadatan. Para ulama mengatakan hampir semua orang, semua agama itu mengakui tauhid rububiyah. Paham kalau Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal. Tapi yang sering rusak adalah tauhid uluhiyah, yaitu peribadatan. Yakin kepada Allah yang menentukan segala-galanya, tapi masih percaya kepada A, B, C dan seterusnya.
Itu tauhid uluhiyah rusak. Katanya jodoh, rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika putrinya itu sudah ada yang meminang dan sudah pas secara syar'i, sudah pas, masih berbelit-belit, masih mencari hantu, mencari ini, kok nggak pas, kok ini, dan seterusnya. Hati-hati, ini berarti tauhid uluhiyahnya rusak. Saya pernah diramal dulu waktu mau menikah. Saya menjelang menikah itu, bapak kos saya kebetulan adalah ketua Kejawen Kota Malang. Ya, ketua Kejawen Kota Malang, tinggalnya di Jalan Jombang, Gang 1 122. Saya kos di sana dulu. Bapak ini kalau Jumat Legi atau hari tertentu itu tidak pernah lepas wajib pergi ke Gunung Kawi. Ya. Jangan pernah ke Gunung Kawi ya. Ya, untuk main-main aja nggak apa-apa. Ya. Saya juga sudah ingin tahu. Jadi ke Gunung Kawi. Itu rajin dan ritualnya banyak sekali. Hampir tiap hari bertengkar sama saya. Bertengkar dalam artian berdebat. Tapi cintanya sama saya luar biasa Pak. Wah, sowan pokoknya di saya itu, memang sudah tua. Itu tahun 98-an. Pokoknya saya nggak ada dicari. Dan saya saat itu mahasiswa yang miskin, yang nggak punya apa-apa, sepeda motor nggak punya, kuliah jalan kaki dari Jalan Jombang sampai ke Merapi dan seterusnya itu. Tetapi pada tahun kedua saya menjadi orang yang mewah karena bapak ini punya sepeda motor, punya mobil tua namanya Fiat, mobil Fiat. Zaman itu agak mewah, sedan Fiat. Dia nggak bisa nyetir karena kakinya sudah. Oh ya. Jadi hampir semua fasilitas itu yang pakai saya bapak itu. Luar biasa. Ya. Loh, aku anterin ini, nggih Pak. Satu yang saya bawa nggak mau nganter ke Gunung Kawi. Pokoknya kalau sudah Gunung Kawi, buat tempat. Itu karena saya tak mau. Nah, singkat cerita, ini ceritanya panjang bapak ini karena ketua Kejawen ya. Jadi hampir kumpulannya sudah berbagai karena pasangan. Bapak ini bapak saya karena dia bapak angkat. Karena kos di sana, karena cinta sama saya, sampai saya itu makan gratis, semua gratis. Saking cintanya, nggak tahu kok, senang sekali. Padahal bertengkar kok setiap malam, berdebat masalah keimanan dengan bapak ini. Nah, singkat cerita, bapak ini senangnya ngitung tanggal Pak. Jadi ini dino ini kok ini. Sampai terakhir dia sudah menentukan jadwal meninggalnya dia. Ini hak Pak. Saya ceknya di Jalan Jombang Gang 1 nomor 122. Bapak ini sudah Pak. Jadi dia sudah tanggalnya. Pak kalau sudah bukan, yo aku wis nemu ini kira-kira aku wis gak ono ini. Bapak ini Pak hebat sekali. Terus akhirnya dia membangun kuburan Pak. Karena dia punya banyak uang, ya kaya, membangun kuburan ya di daerah Gading Kasih di sana itu dia membangun kuburan mewah sekali. Tetapi kuburan yang dibangun kuburan umum. Akhirnya seminggu setelah itu digempur oleh masyarakat ini. Kuburan dihancurkan, demo di depan tempat kos saya. Waduh, cukup menegangkan itu ketika demo. Saya juga nggak berani keluar. Singkat cerita, sampailah pada tanggal itu dia harus meninggal. Ternyata dia sehat walafiat, gak mati juga. Iya, ya saya tanya loh Pak, kok jenengan kok masih hidup, kok gak mati? Orang Kejawen itu kan ada aja alasannya. Ini kok ini, jadi berubah, bergeser dan sebagainya. Ini berarti kan apa? Tauhid uluhiyahnya sudah rusak. Tauhid uluhiyah ini nama sudah rusak. Tauhid uluhiyahnya rusak. Dia ngakui Allah itu satu, Tuhan itu tunggal. Gak boleh dua kan tahu ini. Tapi praktek uluhiyahnya itu rusak. Nah, ini saya khawatir jangan-jangan di antara kita ada yang seperti itu. Tolong Bapak Ibu
hati-hati dengan tauhid uluhiyah ini. Hilangkan semua keyakinan kepada hari, kepada apapun dan seterusnya itu, hilangkan seperti jangan sampai merusak tauhid uluhiyah ini. Kalaupun ada orang tua seperti itu, orang tua kita hormati dia, jangan sakiti hatinya, ikuti tapi jangan yakin. Ya, ini semata-mata untuk menghormati orang tua. Nanti ada babnya di sini. Saya diramal juga oleh bapak, Nul, awakmu gak oleh nikah sama iki. Arek iki. Nopo Pak? Saya lahir 15 Oktober, istri saya itu 11 Oktober. Hari saya hari Kamis Pak biasa itu. Dihitung-hitung sama dia. Mungkin pertukaran kok istri. Ya mesti orang rumah tangga itu mesti ada tukarannya sedikit-sedikit Pak. Ya. Itu kan ujian. Kok tukaran Pak istri? Saya itu antara yakin dengan tidak, tapi maksud saya Allah seperti itu. Enggak mungkin lah. Dan ini enggak saya ikuti, ya saya menikah dengan pilihan saya itu, dengan Allah yang berikan itu. Ternyata ya nyaman sampai sekarang, diberikan anak 3, ya kami hidup rukun, baik-baik, ya, dan sebagainya. Ya enggak terbukti, jadi jangan percaya dengan itu. Kalau kita percaya bisa jadi terjadi karena setannya sudah main. Setan main mengoyak-ngoyak hati. Inna syaitan yanzigu bainakum. Setan itu akan menggoda-goda kamu, ngoyak-ngoyak kamu sehingga kamu gak yakin, rusak semuanya. Ini hati-hati dengan tauhid. Dan ini yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Asmaul Husna itu sifat-sifat Allah yang maha mulia, yang maha agung, dan harus kita kenali satu persatu terkait dengan sifat Allah. Dia punya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghani, Al-Qawi, Asy-Syadid, dia kuat dan seterusnya. Ini perlu kita kenali. Nah, itu yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak dalam ayat Al-Qur'an terkait dengan tauhid-tauhid 3 jenis tauhid ini. Tapi kalau kita bahas nanti waktunya kan cukup. Ya, inti materi itu adalah pesan pada surat Luqmanul Hakim. Yang kedua, apa pesannya? Yang kedua adalah perintah berbakti kepada kedua orang tua. Kemarin kami isi khutbah, salah satu yang saya bahas adalah terkait dengan birrul walidain. Setelah saya selesai isi khutbah di Masjid Imam Bukhari PTM Kota Malang, salah seorang bapak tua di pojok sana, karena dia sudah tua, dia pakai kursi sholat, selesai khutbah, saya langsung dipeluk menangis. Ustaz, saya terharu, saya nangis. Terima kasih nasihatnya. Itu nasihat Al-Quran Pak, bukan nasihat saya. Kenapa Pak kok nangis? Saya terharu. Apa yang diceritakan Ustaz dalam surat Luqman itu, jabarannya, itu terjadi pada diri saya Ustaz. Anak saya banyak, cucu saya banyak, semuanya anaknya baik-baik Ustaz. Sampai saya diberikan kaos sama cucu saya, kemarin saya itu nangis. Ya, syukur aku mengikuti dia nanti manut-manut ya, semuanya itu taat patuh pada orang tua. Jadi dia nangis. Ya, saya bilang saya belum merasakan seperti Bapak. Mudah-mudahan Pak doakan saya yang masih muda ini ya bisa seperti Bapak. Jadi kita perlu banyak minta doa pada orang tua yang sudah berhasil sukses mendidik putra putrinya. Ya rajin minta doa kepada orang-orang soleh yang rajin beribadah kepada Allah. Ya jangan lihat status sosialnya. Jadi kalau ada orang yang itu berbakti kepada orang tuanya secara zahir dilihat seperti itu, dan orang tuanya mengakui seperti itu, segera minta doa sama dia. Minta doa kepada itu makbul banget. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarni. Dia itu nggak dikenal sama penduduk bumi, nggak terkenal hanya gara-gara dia itu bakti sama ibunya, mendulangi ibunya setiap hari, menggendong ibunya, dia taat pada ibunya, sampai dikenal oleh Nabi. Bahkan dia nggak pernah dengar. Sampai sahabat-sahabat pun diminta kalau kamu ketemu sama Aisyah ini, minta doa sama dia.
saya itu kalau sudah dengar ada orang cerita itu anak itu luar biasa taat sama ibunya sama bapaknya, ya Allah luar biasa, dia bantu, dia begini, saya itu segera menghubungi anak itu, ya atau orang itu, tolong saya minta doa itu, berikan doa kebaikan untuk saya. Karena belum tentu saya berdoa itu mungkin langsung dikabulkan, tapi ketika ketemu dengan anak atau orang yang berbakti kepada orang tuanya, dia taat beribadah, tauhidnya lurus, insya Allah doanya itu dimakbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta doa kebaikan kepada mereka. Nah ini kunci. Nah, bagaimana dalam surat Luqman ayat 14 Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali. Bapak ibu yang sudah melahirkan, sakit gak ketika melahirkan? Sakit. Bapak ini gak pernah merasakan seperti saya, tapi pura-pura itu kesakitan. Aduh aku gak teko, malah gak teko. Iya, nunggu itu mau ada yang saya punya teman dari sini, aduh gak teko, ayo disuruh sama perawatnya masuk, ayo kasih mau gak tega saya. Iya, tapi kalau buat dengan tega kan. Iya, sakit antara hidup dan mati. Apalagi kalau ibu itu mungkin lemah badannya dan sebagainya. Dia sampai harus menggadaikan, tanda petik menggadaikan nyawanya. Kalau ada pilihan, anak saya harus hidup atau ibunya. Ini karena salah satu harus mati. Seringkali ibu mengatakan anak saya. Ini menunjukkan apa? Kecintaan orang tua kepada anak itu 100% bahkan lebih luar biasa. Tapi belum tentu kecintaan anak itu 100% kepada kedua orang tuanya. Sehingga anak-anak ditongkon di jalur itu masih HP-nya lebih penting daripada ibunya. Saya kalau ini saya juga ngalami anak saya. Sampai saya bilang, bro, lebih penting mana handphone itu dengan ibumu yang melahirkan kamu. Baru dia sadar. Tapi saya suruh hal ini anak-anak yang gitu tuh sekarang dibilangin, besok lupa. Sampai ibunya bilang, dong, sesuk pun ngerasa loh. Ya. Karena anak kita kan warnanya macam-macam ya. Anak saya itu 3. 1 lain karakternya. Yang kedua beda lagi. Yang nomor 3 beda lagi. Oh, ini memang ujian bagi kita. Ya. Yang 1 itu rajin belajar. Wis pokoknya, tapi nggak perhatian sama rumah. Komponennya angel. Ya. Nggak keluar dari kamar. Itu sudah masakan sudah matang semua baru keluar. Nggak tahu jangan ngerasakan apa enggak itu. Baru keluar matang. Itu kan garing pegel karena orang kita bilang sabar. Anak kita ini 3 warnanya macam-macam. Ya, yang satunya komat-komet, tapi perhatian sama rumah. Ya, dan sebagainya. Ya, satunya gitu. Nah ini jenengan yang insya Allah macam-macam warnanya. Jadi termasuk kita ini warnanya macam-macam. Ya anaknya itu aneh-aneh. Tapi itu nah, wassaynal insan. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini perintah Allah. Dan Luqmanul Hakim diberikan hikmah untuk memberikan nasihat kepada putranya agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, tidak menyakitinya, tidak menyinggung perasaannya, ya. Bahkan sampai menyusuinya, ya. Jangan sampai tidak disusui, ya. Kemudian di ayat-ayat anishkurli waliwalidayya, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi bersyukur kepada Allah tetapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua itu tidak percuma. Taat kepada Allah tetapi tidak bakti kepada kedua orang tua itu juga percuma. Bakti kepada kedua orang tua tapi syirik kepada Allah, tidak taat kepada Allah itu juga percuma. Kedua-duanya ini bagaikan 2 keping
dua mata uang menempel satu dengan yang lain, harus sejalan, seiring dan sejalan. Bahkan dia Nasrani, Majusi, apapun agamanya, wajib hormat kepada kedua orang tua. Nanti kita akan tunjukkan ayatnya ya terkait dengan kedua orang tua. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam Al-Qur'anul Karim Al-Isra 23 Allah perintahkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, Allah SWT, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya, hampir banyak sekali dalam Al-Quran itu menggandengkan antara perintah berbakti kepada taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini sudah habis, tapi saya selesaikan seperti ini. Berbakti kepada kedua orang tua. Apabila salah seorang di antaranya atau kedua-duanya ada dalam pemeliharaanmu sampai usia lanjut, fala taqul lahumā uffin, jangan kamu berkata ah. Ini bapak-bapak yang sudah sepuh, ibu-ibu yang sudah sepuh, kira-kira gimana? Ada nggak putra-putrinya berkata ah mau sih? Ini ternyata nggak boleh dalam Al-Quran. Fala taqul lahumā uff. Wala tanharhumā, jangan bentak mereka. Biasanya orang kalau sudah sepuh, usia di atas 60 itu rewel. Tapi insya Allah bapak-bapak yang sepuh di sini gak rewel, baik-baik, ibu-ibunya juga baik. Biasanya rewel, tigain teh, anaknya itu mikir tuh bapakku abi kena kencing manis tak kayak gula sedikit aja. Protes, itu kurang lebih, gulanya haram yo. Ya, dikasih gula kebanyakan, apa matanya aku yo, kencing manis. Itu rewel orang tua itu. Ya. Kita ini calon orang tua yang mungkin seusia dengan saya sekarang 54. Ini kita calon orang tua yang juga nanti mungkin insya Allah jadi rewel. Nah oleh karena itu kita diminta untuk sabar menangani orang tua, merawat orang tua harus sabar. Karena apa? Ketika kita kecil, kita juga dirawat dengan sabar orang tua kita. Nggak kurang rewel kita sampai nggak kuru. Digendong nangis, turun nangis, itu sampai bingung nggak karuan. Dan saat orang tua kita tua, kita akan diminta loh, kamu dulu rewel, tapi masih tidak sebanding dengan rewel ketika kecil. Rawat orang tua itu. Ya, nggak banyak loh orang yang mau merawat orang tua itu. Ya, kencing di tempat, BAB di tempat, ya dikandani saja dia lali, bolak-balik lali, ikut dan sebagainya. Waduh. Berat. Ya. Saya apa namanya? Saya belum sempat diberikan merawat orang tua karena ayah saya, adik saya itu wafat, itu juga belum pikun. Ibu saya sekarang sudah hampir 80 juga, masih sehat, ya, tidak pikun, masih menghatamkan Quran setiap sekali seminggu, ya, bangunnya itu jam 2. Bangun jadi dia tidurnya itu setelah Isya, jam 2 sudah bangun. Baca Quran, kemudian nanti sambil dia mulai pagi jalan-jalan sedikit, terus pulang tidur, nanti ngaji terus nih, karena sudah ada pekerjaan nih. Begitu terus. Saya tanya Umi doakan siapa? Saya mendoakan anak-anak saya agar dia menjadi anak yang soleh, solihah, menjadi anak yang baik di hadapan Allah. Berdoa untuk saya. Dan umi saya itu, ya Allah, orang yang diberikan keteguhan. Ketika ayah saya wafat, karena ayah saya itu rumah kerasa, bukan PNS, bukan apa-apa, di kampung, otomatis penghasilan juga tidak ada. Dan kami masih membutuhkan biaya. Kami berlima masih membutuhkan biaya. Yang berjuang satu-satunya untuk mencari nafkah adalah hanya ibu saya. Padahal dia tidak punya pekerjaan tetap.
Apa saja dilakukan. Cari usaha yang halal sampai kami bisa selesai semua dengan berdua. Itu ayat. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua, khususnya ibu. Ada kasus Bapak Ibu, ini untuk mengakhiri kajian kita. Sebelum kita datang jawab, ini sebenarnya masih bab kedua ini. Pesan Luqman itu ada 6. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan lanjutan. Kita akan bahas sisanya, yaitu masih ada 3, 4, 5, 6. Ada kasus di Malang ini, seorang anak itu menuntut memperkarakan orang tuanya sampai ke pengadilan. Yang sudah sepuh, dia mencuri sertifikat rumah orang tuanya. Kemudian dibalikkan nama atas dia tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan itu sampai masuk ke pengadilan. Orang tuanya menangis, menyesal dan seterusnya. Itu anak kandung. Apa itu pengaruh istri atau suami? Allah. Kasus lagi di Probolinggo, jangan semua mungkin masyhur ceritanya ini di koran keluar semua, di televisi keluar. Seorang ibu wanita dilaporkan ke polisi oleh anaknya sendiri gara-gara mengambil dahan ranting yang kering di pematang sawah yang itu katanya milik anaknya, hanya untuk hidup ibunya, untuk masak. Anaknya nggak ridho, dipolisikan sampai sempat dipenjarakan, heboh kemana-mana. Akhirnya dibebaskan ibu ini karena menjadi viral. Kasus lagi di koran saya baca, seorang anak yang mungkin didikannya tidak baik, wallahu a'lam, itu menarget orang tuanya di pematang sawah, minta uang, menargetnya pada ibunya berutang, sampai ibunya mengimbang tidak punya uang dan berlari dikejar ke pematang sawah dan terjatuh. Kemudian apa yang terjadi? Leher ibunya dipenggal sampai ibunya meninggal. Ini uququl walidain yang luar biasa, durhaka kepada kedua orang tua yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu Luqmanul Hakim diberikan hikmah oleh Allah SWT untuk apa? Berpesan kepada putranya dan menjadi pesan bagi kita semua kepada putra-putri kita untuk apa? Taat, patuh kepada kedua orang tua. Tetapi ada batasannya Bapak Ibu. Bakti kepada kedua orang tua ini ada batasannya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua-duanya itu mengajak kamu kepada keyakinan selain Allah, mengajak kamu untuk syirik, jangan kamu taati dia. Tetapi wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergauli dia dengan baik di dunia. Jangan sakiti hatinya, tapi jangan ikuti keyakinannya. Nah, ini saya punya contoh satu terakhir. Salah seorang dosen Brawijaya Chinese, dia masuk Islam, mungkin sudah pensiun sekarang. Itu ibunya Nasrani, tetapi baktinya kepada ibunya luar biasa. Diangkat, ditaruh di kursi roda. Kemudian dia di daerah jalan biasa, dikasih kursi roda, dijalankan, dijemur, dirawat. Tapi tidak banyak terus, tapi ibunya tidak mau. Tapi baktinya kepada kedua ibunya ini itu menjadikan hidupnya tentram, enak, anaknya sukses, bahkan dia menjadi orang yang bahagia. Karena apa? Merawat ibunya, tidak meyakini ibunya, tapi dia tidak ikut keyakinan ibunya. Namanya Bu Siska, karena kita bicara kebaikan, namanya Bu Siska, dosen administrasi Brawijaya. Mungkin sudah pensiun sekarang. Karena saya diminta untuk khutbah nikah putrinya beberapa tahun yang lalu, ya, yang putrinya mendapatkan keluarga dari Basuki Sudirman, mantan gubernur Jawa Timur. Nah, ketika saya khutbah, Basuki ikut hadir, sudah tua, ya sudah pakai tongkat gitu. Wah, saya kaget, kok Pak Basuki di sini, nggak enak. Tapi saya ceramah, setelah itu saya ditepuk-tepuk, Ananda dari mana? Gitu. Ananda siapa? Jadi dia sudah sepuh sekali, sudah saya. Itu kisah sedikit terkait dengan pesan Luqmanul Hakim. Kurang lebih kita apa ada tanya jawab nih?
Nggak ada ya? Ya, mudah-mudahan nggak ada, karena ini kan nggak ada. Tunggu. Baik. Di dalam Al-Quran dikatakan anishkurli waliwalidayk. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Jadi dua-duanya. Tetapi di dalam hadis itu sangat masyhur dengan yang sudah pernah ditanyakan, ketika Nabi ditanya kepada siapa berbakti, ibu itu disebut 3 kali. Ya, ummuka, baru itu ayah. Bukan berarti ayah itu didiskreditkan ya. Ya, tetapi ibu ini perjuangannya besar. Ibu ini adalah multitalenta. Pak, pernah nggak bapak ditinggal oleh ibu kemana gitu terus bapak menjadi ibu rumah tangga sehari? Pernah ya? Saya pernah. Istri saya karena PNS terkadang tugas itu ditinggal sehari. Ya Allah, teman semua saya nyuci piring, ngelap sana sini, nyapu, nyiapkan anak-anak. Ya Allah, ternyata begini ya rasanya menjadi seorang ibu. Istri saya sudah kerja, ngurusi anak, pagi-pagi sudah bangun, sholat, ternyata gak mudah. Berat jadi ibu itu. Tapi ibu itu katanya diberikan kemampuan untuk berpikir dua. Jadi bisa pikir sana, pikir sini. Wah, ampun. Tapi ini orang lanang, gak iso. Ya, stres kalau mikir baru itu. Pusing gitu. Jadi kita bersyukur punya ibu-ibu itu ya, yang tangguh-tangguh. Jadi ibu ini tangguh-tangguh yang mengeluarkan suami. Ya. Jadi itu ya tetap berbakti kepada ayah. Ya, tetapi mungkin karena penderitaan, kekuatan dan sebagainya dikatakan ibu-ibu kemudian kepada bapak. Ya, terima kasih, saya kira itu aja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa tawasul. Subhanallah wa bihamdihi.